Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martian Syafira Adindari dengan NPM 2421010028 dari kelas C Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah dari kelompok 2 dengan judul makalah Epistemologi dengan dosen pengampu Dr. Hervin Yoki Pradipta, SHI, MHI. Lalu adapun pengertiannya yaitu epistemologi. Epistemologi adalah serapan dari bahasa Belanda yaitu epistemologi, yang artinya cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Dalam bidang filsafat, epistemologi meliputi pembahasan tentang asal mula, sumber, ruang lingkup, nilai validitas, dan kebenaran dari pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan. Lalu ada sumber pengetahuan dari epistemologi. Sumber pengetahuan dari epistemologi yaitu merujuk pada asal-usul atau dasar pengetahuan yang digunakan manusia untuk memahami dan menentukan kebenaran. Berikut adalah sumber pengetahuan epistemologi. 1. Rasionalisme. Rasionalisme berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh melalui akal dan logika, bukan melalui pengalaman indrawi. Pengetahuan bersifat a priori atau dapat diperoleh tanpa pengalaman. Kejelasan konsep dan deduksi logis menjadi kunci dalam memperoleh kebenaran. Contohnya yaitu matematika dan logika deduktif, di mana kebenaran diperoleh melalui pemikiran yang rasional. Semua pengetahuan itu berasal dari pengalaman indrawi, yaitu pengamatan, percobaan, dan pengalaman langsung. Pengetahuan bersifat a posteriori, yaitu diperoleh setelah pengalaman. Contohnya, ilmu pengetahuan modern yang berbasis eksperimen dan observasi, misalnya fisika, biologi, dan psikologi. 3. Otoritas. Otoritas berpendapat bahwa pengetahuan diperoleh dari sumber yang dianggap memiliki otoritas, seperti ilmuwan, guru, kitab suci, atau tokoh masyarakat. Sering digunakan dalam pendidikan agama dan hukum. Contohnya yaitu mengikuti ajaran agama yang dianggap kebenaran oleh umatnya. 4. Intuisi. Intuisi adalah pengetahuan yang diperoleh secara langsung tanpa melalui proses berpikir panjang. Disebut sebagai wawasan mendadak atau pemahaman spontan. Contohnya, seorang seniman yang tiba-tiba mendapatkan inspirasi untuk melukis. 5. Fenomenologi. Fenomenologi menekankan pengalaman subjektif individu dalam memperoleh pengetahuan, berusaha memahami bagaimana manusia mengalami dan memberikan makna terhadap dunia di sekitar. 6. Pragmatisme. Pengetahuan dianggap benar jika bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Kebenaran bersifat relatif dan bergantung pada konsekuensinya dalam praktik. Contohnya, pengambilan keputusan bisnis yang didasarkan pada efektivitas hasilnya. 7. Kritisme. Menggabungkan rasionalisme dan empirisme dengan menekankan peran akal kritis dalam menyaring pengalaman, menyadari keterbatasan manusia dalam memperoleh kebenaran absolut. Contohnya, metode ilmiah yang tidak mengandalkan eksperimen, tetapi juga analisis yang logis. Lalu kesimpulannya yaitu setiap sumber epistemologi memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Dalam praktiknya, banyak bidang ilmu dan kehidupan sehari-hari menggunakan kombinasi dari berbagai sumber ini. Misalnya, ilmu pengetahuan menggunakan empirisme, kritisme, dan pragmatisme. Sementara filsafat dan agama cenderung mengandalkan rasionalisme, intuisi, dan otoritas. Sekian presentasi makalah dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.